mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Belas kasihan-Mu membasahi tempat ini. Belas kasihan-Mu membasahi Indonesia. Belas kasihan-Mu mengalahkan setiap penghukuman. Dan biar Kau bertambah-tambah, kami semakin berkurang-kurang Tuhan. Biarkan malam atau sore hari ini Tuhan, kami bersepakat dalam hadirat-Mu. Kami bersatu dalam tangisan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Kau sudah hadir. Kau menjamah setiap hati kami. Tidak ada satu apapun benih kerajaan surga yang dicuri oleh karena kekerasan hati kami. Biarkan kami hari ini datang dengan pertobatan, rasa haus dan lapar. Seperti Ayub berkata, seperti orang dungu, aku di hadapan-Mu. Biarkan malam hari ini kami datang dengan mengosongkan diri kami bahwa Tuhan, kalau Kau tidak memperkenalkan firman-Mu dan diri-Mu lebih lagi, kami gak mengerti apa-apa Tuhan. Biarkan anggur yang baru Kau isi bagi gereja-Mu, para imam-imam-Mu yang Kau cintai dan Kau kasihi. Tempat yang dimana Kau berjalan dengan kasih karunia, dan Kau ingin isi dengan belas kasihan-Mu dan kasih-Mu, dan kasih mula-mula-Mu. Terima kasih Abah. Sungguh segala pujian, segala-galanya hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak terima semuanya. In Jesus mighty name we pray. Amen, amen, and amen. Haleluya. Beri tepuk tangan yang indah bagi seluruh tim pelayanan, untuk semua leader di tempat ini, Ibu Lala, Ibu Sylvia, terima kasih untuk undangannya, dan shalom buat setiap jemaat hari ini yang onsite dan online. Shalom. Terima kasih. Yang paling keras kita makanan sate kambing habis ini ya. Haleluya. Oh haleluya. Saudara, berapa tahun yang lalu gambaran saya sebagai seorang hamba Tuhan adalah grand. Jadi karena dari kecil udah lihatnya itu mungkin Reinhard Bonnke, Benny Hinn, atau orang-orang besar. Dan saya berpikir bahwa kalau jadi hamba Tuhan itu harus tipe begini. Tapi suatu saat di dalam doa saya, Tuhan bertanya kepada saya. Tuhan itu gak pernah memaksa. Dia bertanya kepada saya, dia berkata, nak, hambaku, anakku, kalau kamu aku pakai, kira-kira kamu mau jadi hamba Tuhan seperti apa? Dan pikiran saya yang pertama kali, of course I grew up dengan orang-orang besar di depan saya, karena saya berpikir kalau begitu itu loh baru dipakai Tuhan. Ternyata di dalam perjumpaan saya dengan Tuhan, roh saya bisa berkata seperti ini, Tuhan, aku mau memilih menjadi hamba Tuhan yang dilihat orang kecil, dilihat orang sederhana, tapi berkenan dan besarnya itu di matamu. Gampang gak saudara? Enggak, kurang laku. Tapi tiba-tiba dalam perjumpaan saya dengan Tuhan di saat teduh saya, tiba-tiba saya melihat Tuhan berkata, nak, itu loh yang membuat aku berkenan. Engkau memilih sebuah jalan di mana engkau memposisikan dirimu bahwa kehambaan menutup semua karuniamu. Saudara, secara manusia saya punya karunia yang luar biasa. Sampai kemarin KKR pulang, saya hari Minggu saya lihat ada satu jemaat baru datang
dan berkata kemarin di KKR, tiba-tiba dia yang tuli dari lahir, dan hari itu dia mendengar suara untuk pertama kalinya. Luar biasa. Cuman saya berkata, Tuhan, Engkau tahu sejak Overcomer mengalami perjumpaan dengan hatimu, bukan itu yang aku kejar. Yang aku kejar, agendaku sederhana walaupun jalannya berat dan luar biasa. Karena itu jalan di mana tidak semua orang ingin memilih. Kenapa? Karena jadwal khotbahnya pasti nggak padat. Saya pernah ngomong ke satu tempat, satu gereja, kalau saya khotbah hal-hal yang luar biasa bisa, tapi kalau saya khotbah soal kasih, pasti saya jarang diundang. Karena saya kasih judul khotbah saya, yang terbesar itu kasih, yang terberat itu kasih. Kenapa hari ini saya menangis? Bukan karena cuma di jamaah Tuhan. Saya menangis karena saya juga mengasihi saudara-saudara, pemimpin, dan seluruh jemaat di AOC. Saya sadar bahwa saya bayangkan bagaimana sebelum Yesus mati di kayu salib, dia ambil namanya ban pinggang panjang untuk mengelap murid-muridnya. Saya berkata, Tuhan, kok sulit ya? Di saat engkau ingin mati di kayu salib karena kasih-Mu kepada kami, engkau masih melayani sampai titik jiwa dan roh dan darah penghabisan, saudara. Makanya pada waktu Simon Petrus mencopot kuping prajurit Romawi, dia berkata, aku punya pasukan malaikat, Simon, Peter, tapi aku tidak lakukan. Saudara, Anda harus bayangin, kalau Anda punya backing duit dan pejabat, Anda menghadapi kasus tertentu, Anda pasti pakai backing itu, saudara. Betul gak, saudara? Tapi Yesus, Tuhan yang kita kasih dan sembah, dia gak pakai itu. Kelihatannya gampang. Tapi saya mau berkata, kenyataannya membutuhkan sebuah hati seorang hamba yang menutup semua karunia dan mahkota yang luar biasa. Beberapa orang pernah tanda kutip mungkin kecewa atau mundur. Mereka berpikir heaven invasion yang terjadi di Overcomer berbicara cuma sekedar penglihatan. Ternyata kalau ditelusuri selama 6 tahun isinya adalah kasih. That the greatest weapon yang neraka gak bisa duplikat. Pada waktu Musa melempar tongkat, Alkitab katakan beberapa ahli nujum di Mesir, mereka melakukan hal yang sama, kurang lebih mirip. Tapi Yesus kenapa dia kasih katakan bahwa yang terbesar adalah kasih? Karena ini memang yang terbesar dan yang terberat sebenarnya. Dan karena perjumpaan saya dengan kasih Tuhan inilah, saya tidak ngomong kasih orang yang baru bertobat ya. Buat saya, a second repentance saya dengan Tuhan. Itu membuat saya seperti ada sebuah balok, onta atau apapun namanya di mata saya, itu diangkat. Sehingga saya melihat pelayanan, saya melihat jiwa-jiwa, saya melihat tempat di mana saya diundang itu berubah. Saya kayak bisa menyatu dengan hati pemimpin di tempat itu. Saya bisa berkata gini, saya mau nopang. Dan it's never been easy. Saudara, pelayanan ini saya percaya dimulai karena sebuah belas kasihan yang membuat saudara berlari ke tengah kehidupan dan kematian. Semua gereja yang sehat selalu awalnya dimulai dari titik itu. Dan pada waktu saya berdoa dan Tuhan berkata, dan saya di dalam antara doa dan sebuah vision, di situ roh saya bisa ngomong tanpa saya bisa atur. Saya tidak mau memilih seperti ini Tuhan. Yang saya mau pilih menjadi hamba Tuhan yang sederhana, dianggap kecil, tapi menyenangkan hatimu lebih dari apapun. Tapi di mata saudara, kayaknya gak peka.
tapi di mata Tuhan besar. Saya mau berkata, yang membuat satu perikop berbicara soal Triwira, Tuhan sediakan kepada orang-orang tanda kutip yang unknown. HOC, Overcomer atau gereja-gereja Indonesia harus dibangun sama orang-orang yang unknown supaya iblis tidak bisa menyerang kehambaan kita. Di ulang tahun Overcomer yang waktu itu 4 tahun yang lalu, pada waktu saya menyiapkan khotbah, tiba-tiba Tuhan berkata begini, nak, targetku buat kamu adalah sampai kamu tidak dikenal, tapi tanda kutip kamu terkenal di hadapanku. Kenapa saya harus bagikan ini? Apa yang saudara lakukan harusnya membuat saudara berkata, ini luar biasa. Doa saudara yang jam 5 pagi itu mengubah banyak hal. Jadi kalau hari ini Anda berpikir, kok hidup saya enggak, tanda kutip pelayanan saya tidak terkenal atau tidak bertumbuh. Tergantung pertandingan yang apa yang Anda mau pilih. Kalau pertandingan karunia, Anda akan terkenal karena karunia. Tapi kalau pertandingan menjadi Triwira, Anda akan begitu besar di mata Allah. Triwira ini punya apa yang namanya weather shield heart. Hatinya nggak bisa dikotori oleh apapun. Saya nggak promosi buku, tapi Anda bisa baca ini, Anda bisa beli. Ini adalah penglihatan yang diberikan bagi Overcomer untuk second layer saya, generasi di bawah saya, untuk mereka menopang sampai garis akhir. Saya percaya di sini yang mendengar khotbah ada generasi pertama sampai generasi terakhir. Yang membuat saudara hebat adalah pada waktu saudara praktek ini. Yang terbesar adalah kasih, yang terberat adalah kasih. Berapa banyak pernah ngalamin kalau sama keluarga sendiri lebih sulit mengasihi dibanding sama orang lain yang nggak pernah ketemu, yang ketemunya setahun sekali. Angkat tangan di sini. Termasuk saya orangnya. Kenapa saya tidak pernah lagi dipulihkan Tuhan, bertobat dari apa yang namanya hidup dalam menghakimi hamba Tuhan lain, gereja lain. Karena perjumpaan saya pada waktu Tuhan melihat saya, ternyata saya ini lebih kotor. Dan sesimpel itu. Udah kotor masih dipakai oleh belas kasihan Tuhan. Pada waktu saudara tidak lagi melihat dirimu siapa-siapa, saudara akan punya waterproof di hatimu untuk melayani Tuhan tanpa sebuah penghargaan atau agenda double name. Are you with me? AOJ? Nah, coba kita buka di Bilangan 16. Bilangan 16, 45 sampai 50. Ada 2 buku terbaru. Saya nggak tahu saudara udah baca, berapa banyak yang pernah baca buku yang dikeluarkan, buku Vision ini. Ada yang udah baca di sini? 1 lembar, 2 lembar atau? Oh, ya kalau anak saya udah baca pasti. Ada di sini yang mungkin buku hatinya, buku tinggal dalam hatinya, Heart Lesson. Ada yang terbaru adalah The Garden. Ini buku yang sangat berharga yang mengubah hati saya. Dan ini adalah buku Vision, di mana bukan yang spooky things, tapi will change the heart. Bahwa di akhir zaman ini ada banyak hamba Tuhan, mereka mengalami kesaksian, tanda kutip diselamatkan pelayanannya karena membaca buku ini. So, dengan segala kerendahan hati, minimal 1 Anda baca. Ada 1 hamba Tuhan, sudah pelayanan Tuhan lebih daripada 40 tahun. Ya, 40 tahun. Dia melayani Tuhan dan sungguh-sungguh dan segala macam. Dan dia baca buku ini. Dan dia berkata, kalau saya nggak baca buku ini, saya nggak hidup lagi, tanda kutip, second repentance saya. Dan dia akhirnya karena pelayanan bisa menjadi sebuah kamuflase yang paling gampang untuk membuat berkata, oh gue tetap dekat dengan Tuhan. Ternyata
tabir itu harus dibuka. Itu kenapa saya encourage untuk setiap saudara beli, kalau Anda suami istri, Anda bisa bagi 2 dengan suami atau istri saudara atau anak saudara, baca buku ini. It will change you. Di Bilangan 16 ayat 40, Tuhan berkata, pelayanan di tempat ini dimulai dari ini dan tidak boleh hilang. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata, lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, adakanlah pendamaian bagi mereka. Sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai. Maka Harun mengambil pembaraan itu dan berlarilah ia, katakan berlarilah ia, ke tengah-tengah jemaah itu. Dan tampaklah tulah mulai di antara bangsa itu, dan diadakanlah pendamaian bagi bangsa itu. Ketika saya, AOC, gereja hari ini, ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Sesederhana itu pelayanan, saya percaya core dari tempat ini itu di situ. Kalian berlari karena melihat ada sebuah tulah, ada sebuah kehancuran, ada sebuah api Tuhan yang ingin melanda begitu banyak bangsa ini. Dan tahukah saudara, yang saudara lakukan, Alkitab katakan setelah bara api itu dibubuhkan, berhentilah murka dan tulah itu di tengah Israel. Pelayanan yang saudara carry on, itu sedahsyat itu. Tapi saya mau berkata, iblis tidak pernah tinggal diam. Iblis membiarkan kita melayani Tuhan yang di luar. Saudara, kalau Anda lihat saya, kelihatan secara manusia apa? Sehat gak? Of course, sehat. Kalau dari berat badan, saya lumayan sehat. Tapi kenyataan berbicara lain pada waktu saya cek darah. So last week saya cek darah, bayangin orang sekurus saya, ini kolesterolnya hampir 300. Triglyceridnya hampir 300. Asam uratnya begitu tinggi. Tapi di luar baik. Kenapa ada banyak orang nggak mau ke dokter cek darah? Ini apa hubungannya Pes dengan khotbah hari ini? Nanti akan ada hubungannya, percayalah saudara. Kenapa banyak orang berkata kalau itu efek samping pada waktu Tuhan mendekat lebih lagi dalam hidup saudara dan pelayanan saudara. Tiba-tiba yang dilihat manusia baik, dia lihat yang jauh, yang di dalam. Kenapa sampai Harun dan Musa bisa memberhentikan sebuah tulah kepada bangsa Israel? Saya percaya bukan apinya loh. Saya percaya ada compassion yang di dalam yang berkata, Tuhan, aku berdiri di tengah kematian dan itu yang mahal dari gereja. Nyawanya itu yang mahal kalau saya bilang berkata. And saudara, pada waktu saya banyak berbicara soal kasih, begitu banyak orang setengah kecewa. Karena itu bagian yang terberat sebenarnya di dalam mengikut Tuhan. Makanya Petrus gak akan pernah nanya sama ke Yesus sebuah subjek pelajaran itu. Berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Dia gak ngomong pemungut cukai. My brother and my sister. Tuhan berkata 70 kali 7. Betapa tanda kutip khotbah atau statement Tuhan yang dia tidak harapkan. Tapi ternyata Alkitab katakan karena hati Musa dan Harun yang penuh dengan kerinduan, compassion, kasih kepada bangsa Israel yang tanda kutip begitu pemberontak, itu yang membuat Tuhan melihat ini imam berbeda. Pelayanan yang paling sulit dipertahankan adalah pelayanan yang berdasarkan kasih dan belas kasihan ini.
Anda bisa bayangin, karena dua orang manusia ini, sebuah tulah dan kutuk bisa berhenti. Dahsyat banget ini pelayanan. Tuhan mau men-encourage buat saudara malam hari ini. Jangan sampai yang di dalamnya yang hilang. Amin. Kejar yang di dalam. Pastor, tapi akan membuat tepukan tangan manusia menjauh. Itu membuat Anda sehat. Saya sebelum Heaven Invasion, tanda kutip, lebih dihormati. Sejak saya menutup karunia saya dengan hati seorang hamba pertobatan kemurnian, 80% saya lebih banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Dulu saya berkata orang A sampai Z. Jadi saudara, saya tuh karunia itu bisa mendetek sebuah tempat loh. Karena karunia membedakan roh. Jadi misalnya kamu tahu ke tempat ini, oh ini tempat ini kurang iman, oh tempat ini penuh dengan ini dan segala macam. Pada waktu saya berjumpa dengan Tuhan, cuma satu yang keluar dari hati saya mulai hari itu. Aku mengasihi tempat ini. Are you with me? Kayaknya sederhana. Anda mungkin beberapa mungkin hari ini ada yang hamba Tuhan, atau Anda yang online hari ini. Itu natural. Kalau saya ke sebuah tempat, sebelum saya ngalamin Heaven Invasion berjumpa dengan hati Tuhan sendiri, saya tuh bisa detect itu. Oh tempat ini pemimpinnya gak benar, oh tempat ini anak buahnya gak benar. Saya bisa bind, I don't know dari mana, bisa bam. Dan saya pikir itu keren. Sehingga khotbah saya disetir dengan apa yang saya karunia, yang saya rasakan. Nah suatu saat saya gak sadar bahwa saya mulai bahwa hati Tuhan mengubah, firman Tuhan dan hati Tuhan mengubah hidup saya dan mata saya, pandangan saya. Suatu saat asisten saya ngomong begini, Pastor, waktu saya khotbah di satu tempat, isinya ibu-ibu, banyak kan ibu-ibu dan segala macam, jarang anak mudanya. Dan saya khotbah di situ jam 7:30 pagi, terus dia tanya, interesting question, dia bilang, gimana tempat tadi? Nah dulu biasanya saya akan komen A sampai Z. Saya yang doang yang ngalamin atau saudara pernah ngalamin sih? Saya komen A sampai Z. Terus hari itu saya terdiam. Dan saya ngomong, satu hal yang saya tahu. Tempat itu luar biasa. Dan itu gak gak dipoles dengan kemunafikan. Saya bukan tipe orang seperti itu. Mulut saya adalah hati saya. Dan I don't know, tiba-tiba saya gak bisa lagi menilai tempat orang. Wow. Bayangin kalau Yesus ke rumah Zakius, diurutin dosanya. Can you imagine kalau dia lihat hari itu Simon ngadain pesta, Alkitab katakan, terus ada wanita berzina, tanda kutip, merangkak di situ, dia akan berkata, oh saya merasakan ada roh perjinahan di situ. Dia nggak ngomong, dia membiarkan si penjina mendekat ke kakinya. What is that? OJ. Itu loh hati Tuhan. Saya biasanya kalau khotbah di tempat orang sejak saya Heaven Invasion, sebelum Heaven Invasion, saya nggak pernah nangis. Tadi saya nangis dan menangis. Saya tahu itu keluar dari sebuah roaring, sebuah yielding, sebuah jeritan dan berkata, Lord, you send me here untuk bersatu dengan AOC, untuk mengisi tanda kutip, mengisi tangisan doa mereka. Karena kalau mereka made it, kalau mereka sampai garis akhir, itu keberhasilan saya. Even mereka tanda kutip tidak tepuk tangan ke saya atau berkata thank you banget, enggak. Tapi buat saya upah saya bukan lagi bagaimana nama saya begitu besar dengan karunia yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Itu kenapa Tuhan Yesus shocking 12 murid di perjamuan terakhir. Barang siapa mau terbesar, hendaklah engkau menjadi hamba semuanya.
Jadi kalau saya merasa mendapat urapan dan hati Tuhan, apa tugas utama saya? Melayani saudara-saudara saya. Saudara, I tell you, sebagai hamba Tuhan, melayani orang berdosa is easy. Melayani brother and sister di dalam Tuhan is never been easy. Never been easy. Kecuali kamu menganggap dirimu bukan siapa-siapa. But you know what? Itu Yesus kita. Itulah berhenti karena sebuah mercy. Itulah berhenti karena ada seorang imam namanya Harun dan leader yang namanya Musa berlari bersama-sama untuk menghancur, tanda kutip, menutup murka Allah atas bangsa Israel. Are you with me? Ibrani 11, saya mau twist pikiran saudara dan hati saudara supaya saudara tidak ditipu dengan apa yang dilihat oleh mata. Ibrani 11 ayat 13. Apa tandanya Tuhan berkenan dan memberkati seseorang? Ayo. Buat saya, kalau saudara punya iman, dapat punya mobil itu iman pelataran. Boleh nggak? Boleh, Pastor. Kalau saya berdoa buat A sampai Z dapat dari Tuhan, boleh? Dijawab Tuhan, itukah sebuah blessing? Ya, itu juga blessing. Tapi iman lebih luas dari itu. Ibrani 11 ayat 13. Nah, kasih tahu ya kalau udah 45 menit, 50 menit. Orang-orang beriman, Ibrani 11 ayat 13 FAYH-nya, orang-orang beriman yang saya sebutkan ini mati sebelum mendapat semua hal yang dijanjikan kepada mereka. Selamat malam AOC. Banyak orang imannya gugur karena apa? Kok Tuhan gak kelihatan, gak kasih saya apa yang saya doakan, gak kelihatan di depan mata. The Bible said, Alkitab berkata, orang-orang beriman mati sebelum mendapat semua hal yang dijanjikan Allah kepada mereka. Is that interesting? Kekuatan neraka, lo doa sia-sia, belas kasihan sia-sia, pengampunan sia-sia. No. Buat orang beriman yang menggetarkan surga, mereka mati sebelum mendapatkan semua hal yang belum dijanjikan Allah kepada mereka. Artinya Allah tidak perlu membuktikan kepada orang-orang seperti ini. It might be revival terjadi setelah kita semua di sini pulang ke surga. Tapi itu tidak akan terjadi tanpa ada orang-orang beriman yang tetap percaya apa yang Allah janjikan, tapi mereka tidak nikmati di masa-masa mereka mungkin berdoa dan beriman. Kebanyakan banyak anak Tuhan di akhir zaman ini imannya luntur karena ini. Karena kesaksian pembuktian Tuhan lebih grace buat orang. But you know what? Yang menggetarkan surga AOC. Orang-orang yang beriman yang saat itu mati dan sebelum mendapati semua hal yang dijanjikan Allah kepada mereka. That's this word of God is burn my heart. Ternyata setelah aku mati, itu janji tetap kerja for the next generation. Haleluya. Kematian bangsa Israel di padang gurun, apa yang coba siklus iblis hancurkan di situ? Blessing generation, berkat generasi. Berkat generasi tidak bisa terjadi tanpa apa? Generasi pertama sampai generasi yang paling kecil tadi di sekolah minggu bergandengan tangan menopang tempat ini. Ini yang mau iblis ambil sebenarnya. Haleluya. Saya rindu di depan ada orang-orang harun-harun kecil berlari. Sekalipun mungkin para pemimpin yang sudah senior pulang, saya juga pulang. Dan itu kutuk
Dan kehancuran gak bisa pernah mendekat bagi overcomer AOC Indonesia, gereja-gereja dan hamba-hambanya. Karena Tuhan selalu melihat little Aaron, the next generation, yang run to the altar. They run, mereka berlari, they excited untuk nutup and stand in the gap. AOC, ini waktunya. Bapak rohani saya, Bishop Doug Hewitt ngomong begini. Kita yang dilayani, ujungnya one day harus melayani. Ujungnya harus jadi gembala. Karena orang yang penuh dengan pengetahuan menjadi punya potensi besar tanpa mereka memberikan run to the altar. Punya potensi besar untuk mereka menjadi kritikus sejati di tempat-tempat rumah Tuhan atau gereja-gereja. Coba saudara di sini yang sudah berjemaat di AOC 3 tahun atau 5 tahun tapi gak pernah run to the altar. Tahun ke-6, tahun ke-7, Anda bisa jadi orang yang mengkritik semua orang yang khotbah di sini. Bila you run to the altar, inimu gak change nanti. Compassionmu, kerinduanmu gak bertumbuh. Inimu tumbuh. Makanya kalau di setiap KKR yang paling berat itu bukan khotbah sama orang berdosa. Begitu banyak orang-orang yang cuma tanda kutip berkata, gue pengen tahu hari ini ada mukjizat apa, khotbah apa, atau what can move me. No one can move you. Alkitab katakan yang membuat mukjizat sepanjang Yesus hidup 33,5 tahun cuma satu. Belas kasihan, belas kasihan, belas kasihan, belas kasihan. Dan ini salah satu rahasia surga yang saya lihat di akhir zaman ini jarang dikhotbahkan. Karena apa? Prakteknya paling susah. Pada waktu Anda jadi pendoa, Anda gak bisa lepas dari belas kasihan ini. Ada amin? Lanjutkan, mereka senang sebab mereka mengakui bahwa dunia bukan rumah mereka yang sesungguhnya. Jadi kalau nggak dapat nama besar di muka bumi, mereka fine-fine aja nggak saudara? Oh, they are fine. Mereka hanyalah tamu yang datang Coba saya ganti. Overcomer AOC senang sebab mereka mengakui bahwa dunia bukan rumah mereka yang sesungguhnya. Mungkin ada seorang sampai mati gak bisa punya gedung sendiri di gereja, cuman bisa punya rumah doa. Mereka senang? Of course mereka bisa iri? Enggak. Karena mereka realize bahwa dunia memang bukan tempat mereka sesungguhnya. Apakah ini menolong saudara untuk punya iman walaupun sampai mati Anda belum melihat semua yang dijanjikan, baru 1/4? Karena kalau based on mata, Anda akan sama Tuhan akan berkata, aduh aku udah gak pelayanan, kenapa? Saya gak pernah lihat janji Tuhan lagi, saya gak lihat banyak mukjizat lagi. But the Bible said different. Mereka senang, dunia gak mengakui mereka, sebab memang dunia bukan rumah mereka. Haleluya. Untuk ke titik ini butuh 32 tahun saya ikut Tuhan dan diremukan. tahun. Karena dulu saya berpikir yang untuk menjadi hamba Tuhan harusnya tuh seperti ini loh baru. Tapi pas ketemu hati Tuhan, ambisi bangun nama tower dunia, semua pelayanan hebat supaya banyak view di internet, gone. I tell you AOC, it's never been easy. Bisa menangis kayak anak kecil di tempat khotbah di mana kamu bukan gembalanya. Biasa gembala menangisi tempatnya, betul apa tidak?
Yesus menangi Yerusalem. Itu kenapa pada waktu wanita Serofenisia itu pengen minta roti, dia berkata dia gak kasih ke anjing. He focus on apa saudara? Their own tribe. Tapi itu kenapa Alkitab katakan, aku gak pernah ketemu iman sebesar ini. Dia temuin justru iman di luar Israel. Jadi saya berkata, Tuhan kok saya bisa nangis. I can feel you. Tapi secara kasat mata, mungkin nggak ada 1.000 orang di sini. But apa yang matters adalah harus kembali kepada mindset pelayanan dan gereja dan umat Tuhan adalah kalau Tuhan di situ, it matters. Khotbah saya tidak ditentukan lagi ada berapa orang yang hadir. Kadang-kadang saudara, saya diundang suatu saat di hari Rabu. To be honest, hamba Tuhan picky nggak kalau terima undangan. Kalau yang punya potensi bahwa namanya besar, dia pasti akan terima. Yes, amin dari Tuhan, betul ya? I admit that. Nah suatu saat ada persekutuan doa, isinya cuma 7-10 orang. Dan itu ibu-ibu di atas umur 50 semua. Saya langsung bilang sama sekretaris saya, bisa cari penggantinya nggak? Tapi di situ hati saya nggak damai. Waduh Tuhan kok hatiku nggak damai ya. Lalu saya bilang gini, udah oke. Saya I'm in deh. Saya khotbah di situ. Karena biasa kalau dari doa Selasa, saya tuh nggak bisa langsung khotbah besok. Karena tubuh saya nggak sekuat dulu. So I need bed rest hari itu. Tapi hari Rabu itu saya masih ingat, saya langsung khotbah. Seperti perkiraan saya, nggak ada yang berubah, nggak ada malaikat kelihatan. Ibu-ibu di atas 50-an, tante-tante, enci-enci saudara semua. Terus kalau khotbah juga seringkali nyaut. Terus saya berkata, Lord, why you send me here? Dan saya khotbah, terus mereka berkata, Pastor, kami sangat diberkati. Udah berarti saya gawat nih. Artinya saya akan jadi tamu rutin nih tiap tahun ya sama mereka nih. Kami sangat diberkati. Tahu apa yang mereka ngomong? Pastor, thank you udah datang. Saya berkata kenapa? Kita tuh susah undang hamba Tuhan. Kebetulan Pastor tuh salah satu pengkhotbah favorit kami. Dan kami nggak nyangka Pastor mau datang. Dan gak batalin. Waduh. Berarti mereka suka di PHP saudara. Dan pas pulang saya nggak ambil PK-nya loh. Tahu apa yang saya ambil? Damai sejahteranya. Lalu tiba-tiba pas saya pulang di mobil, Roh Kudus ngomong, kamu lulus tes hari ini. Mati saya bilang Tuhan. Itu tes Tuhan. Iya. Kamu bersuka di antara ibu-ibu itu sebab aku memang hadir di situ. Wow. Dan to be honest, kadang-kadang saya khotbah di depan ratusan ribuan orang. Saya nggak rasain apapun. Tapi di hari itu saya kayak anak kecil yang ketemu Tuhan. Haleluya. Sebab apa? Mereka menang, sebab mereka mengakui, mereka senang sebab mereka mengakui bahwa dunia bukan rumah mereka yang sesungguhnya. Mereka hanyalah tamu yang datang berkunjung. Halo. Yang Anda lihat hari ini jumlah atau Tuhan hadir. Halo OC yang di belakang, depan. Yang pelayanan semua mana?
Kalau saya menangis di tengah KKR wajar, bisa jadi itu perasaan saya. Tapi saya bisa bersuka cita di tengah ibu-ibu dan encim-encim. Saya yakin banget itu Tuhan hadir. Apa yang mau dirasain sama encim-encim? Ibu-ibu, ada yang khotbah pas saya khotbah pada ketawa. Ada yang ngejawab, ada yang latah, saudara. Dalam hati saya perlu ngomong sama sekretaris saya nih, saya bilang. Tapi pas pulang, kok rasanya seneng Tuhan. Ya, karena aku hadir di situ. Minggu depan, AOC minggu depan, mau gak saudara punya iman yang sama? Ada yang sudah pelayanan, ada yang sudah berjemaat di AOC, punya mental ini. Sehingga kamu gak males berdoa, kamu gak males melayani Tuhan. Ada ribuan, ada puluhan ribu cerita yang saya bisa ceritakan dan saya gak mungkin ceritain dalam waktu kurang lebih 1 jam, udah hampir habis ini. Anda diberkati AOC Tandu? Saya harap mungkin jawab diamnya saudara adalah iman saudara berarti ya. Karena banyak orang diam tuh beriman ternyata. Mari kita buka sebentar lagi. Biasa bahasa pendeta sebentar lagi dan dia gak selesai. Anda mau upah yang besar? Lukas 6 ayat 32. Saya pernah ngomong, Tuhan kalau khotbah kasih terus nanti gak ada yang ngundang Tuhan. Saya harap saudara mulai hari ini tertarik khotbah soal kasih dan belas kasihan dan persatuan. Karena itu yang membuat neraka gak bisa duplikat. Kamu lempar tongkat, setan bisa lempar tongkat. Tapi kalau kamu lempar kasih, pengampunan, belas kasihan dan kesatuan, dia gak bisa duplikat itu. Karena dia adalah Bapa pemecah belah. The Father of separation. Di mana ada kesatuan, dia adalah Bapa the separation. Father of liar. Gereja tidak berperang dengan jumlah, gereja berperang dengan unseen world. Dia memecah belah apa yang generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Overcomer diajarkan dengan rahasia itu. Man, you should read this book. You should. Lukas 6 ayat 32 sampai 36. Jikalau kamu mengasihi orang jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi, katakan orang berdosa juga punya kasih. Tahukah saudara ada sebuah kenyataan yang saya katakan begini. Lebih sulit khotbah di gereja orang atau di gereja sendiri? Di gereja sendiri, betul Ibu. Kenapa? Karena yang diserang ini. Heaven invasion, yang diobrak-abrik Tuhan, yang di screening kolesterol trigliseridnya gereja saya. Dulu saya berpikir gereja saya kayaknya baik-baik saja. Pas kemuliaan Tuhan menelanjangi sesuatu, saya berkata, oh my God, oh my God. Makanya kita tidak bisa berkata itu baik sampai yang Anda pikir kalau kemuliaan Tuhan itu hadir itu apa sih? Orang sembuh. Itu it's too easy. Itu emas kerikil surga namanya. Tapi kalau Anda mau dia datang secara pribadi, there's a different things. Makanya kenapa saya bertobat dari menghakimi banyak tempat. Ternyata gereja saya sendiri lebih membutuhkan obat
dibanding gereja lain. Ayo kira-kira kalau saya khotbah begini, promosi yang bagus atau promosi yang jelek buat gereja saya? Anda gak akan kagum lagi kan, ternyata keadaan gereja saya lebih parah dari saudara? Baru pada senyum. Manusia itu punya kecenderungan kalau kamu lebih sakit, saya lebih merasa lebih baik gitu. Enggak gitu saudara. Saya begitu, tabiat dosa saya begitu. Misalnya saudara, hasil kolesterolmu 350, saya 220, lumayan. Betul gak saudara? Nah, lumayanmu di atas orang lain, penderitaan orang lain masalahnya. Dan kemuliaan Tuhan menelanjangi segala sesuatu. Pastor Benny Hinn pernah khotbah terakhir, dia ngomong sebuah statement yang mirip dengan Heaven Invasion. Dan dia berkata begini, baru di umur dia yang menua, baru dia ngalamin eye open seperti itu. Dia berkata gini, always be little in your eyes. Selalu melihat dirimu kecil. Dan itu menolong kamu. Pastor Ben ini di umur 70 baru kebuka, saya di umur 45 sudah. Dari umur 41 pertobatan hidup saya sebagai hamba Tuhan. Pastor, kenapa harus khotbah ini? Nanti atmosfer di rumah tanggamu dan pelayananmu, surga gampang turun. Halo. Mau surga gampang turun atau surga susah turun? Gampang turun. Dan dikatakan apa? Karena orang-orang berdosa, makanya banyak orang Kristen murtad ngomong gini, orang dunia kok lebih baik? Ya karena memang orang berdosa juga punya kasih. Tapi bedanya, jika kamu berbuat baik kepada orang berbuat baik kepadamu, apa jasamu? Dia berkata, orang berdosa pun berbuat apa? Demikian. Nah, bedanya apa yang kita dipenuhi oleh kasih Allah seperti Harun dan Musa yang tadi saya katakan tadi? Dikatakan begini, jika kamu meminjamkan kepada orang, kamu berharap akan menerima sesuatu padanya, apakah jasamu? Orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa. Supaya apa saudara? Mereka menerima kembali sama. Kenapa kita suka kecewa dalam melayani Tuhan? Karena kita pengen apa yang kita tabur, semua kita tuai. Buat saya, seorang hamba yang hebat adalah apa yang kamu tabur bisa jadi orang lain yang nuai. Mungkin orang itu tidak sadar, tapi saya berkata, keadilan surga. Tuhan Yesus punya hitung-hitungan yang gak bisa miss satu apapun. Saudara, di tahun 2008, awal Overcomer berdiri, tiba-tiba Tuhan ngomong begini, nak mau gak kamu jangan terima khotbah di gereja-gereja, kamu khotbah di sekolah-sekolah. Hari itu saya pas jadi full time, saya ngomong gini, mati miskin pasti. Loh, kamu kalau jadi full time pengennya apa saudara? Dikenal di gereja? Ya karena itu kan pendapatan kamu kan? Tapi kenyataannya Tuhan berkata, nak kamu khotbah di sekolah-sekolah. Jadi weekly tiap minggu, hampir tiap hari, saya Senin sampai Rabu saya lupa. Saya khotbah dari anak kelas SD kelas 1 sampai SMA kelas 3. Apakah ada yang dapat poin? Berisik iya, kacau iya, pada tidur iya, bercanda di depan saya iya. Apa penghormatannya? Ternyata di balik semua apa yang manusia nggak bisa bales, sorga bisa bales. Jangan biasakan punya mental apa yang kamu tabur kamu harus tuai. That's not right. Karena orang berdosa punya motif yang sama. Biasakan apa yang kamu tabur bisa jadi orang lain yang menuai.
tapi Tuhan berkenan sama kamu. Harusnya itu menjadi sebuah goal yang solid di hati saya dan hati saudara. Untungnya Musa dan Harun membawa mercy seat, cover kutuk itu apa? Enggak ada. Tapi tongkat siapa yang berbunga? Musa dan Harun. Sampai tongkatnya ditaruh di dalam apa? Tabut. Karena peristiwa Tuhan melihat ini orang berlari nutup celah orang, dosa orang, nutup kehancuran bangsanya. Ini loh yang Tuhan cari di revival terakhir Indonesia. Saya percaya Anda diam, Anda ngerti ya. Dan dikatakan begini. Yang terakhir, udah 1 jam ya. 40 menit, oke. Tetapi kamu, kata Tuhan, nah anak-anakku itu berbeda. Tetapi kamu, anak Tuhan, gereja Tuhan, kasihilah musuhmu. Saudara, kalau saya punya mbak yang nyolong aja susah kan dikasihi. Ini disuruh coba kita pikirkan di pikiran kita masing-masing. Setiap kita punya musuh, saya punya musuh. Walaupun saya sudah ampuni. Pastor, kenapa Tuhan biarkan orang menyakiti kita? Simple saudara. It's very simple. Apa itu saudara? Alkitab katakan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar. Coba kita cari masing-masing musuh kita di pikiran kita siapa. Bisa mbakmu, temanmu, bisa debt collector atau siapapun. Nah, when you love them and give to them something, surga ngomong, nah upahnya besar. I'm so goosebumps. Saya pernah ketemu orang yang jelek-jelekin saya A sampai Z, saudara. Wah, udah kacau banget. Saya menanti 1 hari saya bisa balas orang ini. Itu udah jadi hamba Tuhan loh. Saya tuh tipe hamba Tuhan, kamu jual, saya borong. Sebelum heaven invasion. Because, saya koleris abis, ngomong frank to the point semuanya. Wah, kalau zaman itu saya masih ingat sekali udah hamba Tuhan, nyamperin orang face to face. Suatu saat, anak Tuhan ini ngundang saya. Ayo saudara, saya diundang. Lalu beberapa tim saya berkata, udah pastor toh usah diledainin segala macam. Apa yang saya lakukan? Saya terima. Saya pengen tahu level kasih saya udah sampai di mana. Karena saya terlatih untuk mengasihi dan merawat mama saya itu puluhan tahun. Kalau soal tukang tipu, tanda kutip, my mom is the winner. Karena dia judi addict, drug addict, kamu nggak bisa bedain yang mana yang benar, yang mana yang salah, jutaan kali. Jadi saya mau katakan saya hari ini ada karena orang-orang seperti itu. Upah saya besar. Dan hari itu saya senyumin, saya salamin, saya kasih buku hati, saya berkata you should read this book. Yang senang bukan saya. Bapak saya di surga bangganya luar biasa. Kata Tuhan ini kata Tuhan, siap aku percayakan hatiku. Karena kalau berebut karunia, saya kalah sama Benny Hinn, kalah sama Catherine Coleman. Tapi kalau soal dipercayakan hatinya, saya berkata, Tuhan, ini hartaku. Terus Tuhan pernah di dalam sebuah penglihatan berkata, kamu tahu nak kenapa aku berikan hatiku
ditulis di buku kepadamu. Ini adalah rahasia ribuan tahun dari gereja Tuhan. Karena aku tahu kamu tidak berkeberatan menyampaikan hatiku ke hamba-hambaku dan gereja-gereja. Karena di hatimu yang paling dalam engkau bersuka saat orang lebih dipakai daripadamu. Karena agenda yang di dalam hatimu yang sesungguhnya adalah bukan aku yang bertambah-tambah. Tadi saya di bawah nangis, di atas nangis. Secara perasaan, kalau to be honest, PW-nya normal-normal aja kan kayak gereja lain kan. Betul? Nggak ada juga yang lompat-lompat di kayak gereja saya, kalau nyembah kayak orang gila, saudara, 2,5 jam tiap minggu. Kadang-kadang saya berebutan khotbah sama mereka nyembah 2 jam, saya cuma khotbah 15 menit, terus kita persembahan, kita pulang. Secara move by feeling, nonsense, saya bisa nangis. Dan saya broken di situ. Saya berkata, Tuhan kau hadir nih. Nanti khotbah saya, Anda dengar lagi. Simple, oh man, sulit dilakukan. Jadi ibu dan bapak-bapak di sini yang punya musuh, tengah sampai ke belakang mungkin. Nah, karena mereka, Bapak di surga udah nyiapin upah besar. Close your Bible. Saya minta para worshiper maju ke depan. Saya masih ingat sekali, awal-awal Tuhan memberikan karunia ke saya. Saya khotbah 3,5 jam tanpa persiapan, tanpa notes. Saya pegang pemain, saya masih ingat di altar call saya cuma pegang satu orang pemain bass pelepasan. Altar call hampir 3 jam altar call. Semua orang dilawat pelepasan like crazy. Tapi ternyata hati Tuhan harganya lebih mahal dari semua itu. Dengan sungguh kerinduan, saya rindu seluruh keluarga AOC Bandung mengalami tanda kutip hati Tuhan kembali. Untuk mendapat ini, kamu harus mengoyakkan kulit yang lama. Buku hati Tuhan di Overcomer, it costs everything. Everything, my ego, my pride, my gift, everything. Karena ini buku rahasia, kalau saya katakan yang dicari gereja-gereja di akhir zaman ribuan tahun. Anda bayangin bagaimana karunia yang begitu dahsyat diberikan di gereja Overcomer. 6 tahun yang lalu, kepulangan Pastor David yang hijau, sebelum beliau meninggal 2 months before. Tuhan kasih penglihatan. Itu hamba Tuhan dunia gak main-main. Beliau itu salah satu seperti presiden di Korea. Dan Tuhan berkata rumahnya sudah jadi. Dan di hari kematian jam 5 pagi, kurang lebih jam 10 malam, saya send penglihatan ini ke Pastor Kong. Saya bilang, Pastor, rumah papa rohanimu sudah selesai dan it's time to go home. Jam 10 malam saya send WhatsApp saya, jam 5 pagi pulang ke surga. 6 tahun di kebaktian retret normal kayak biasa, 2 kali debu emas turun sampai ke tempat parkir. Seperti Paulus katakan, kalau sampai saya mau boast about karunia, saya bisa khotbah 2 jam soal karunia mukjizat yang Tuhan kerjakan like crazy. Every day minyak ngalir di kamar saya, tapak tangan everywhere, di meja doa ngalir. Saksinya dari pembantu saya yang bertobat sampai anak kecil. Anak umur 9 tahun tanda kutip dibawa Tuhan ke tingkat 1 surga. Vision, dream like crazy seperti Nabi Yoel. Kalau orang lain banyak gereja berdoa untuk Yoel, saya ngalamin Yoel.
Tapi ternyata yang membuat upah saya besar adalah Lukas 6 ayat 32 sampai 36. Pastor, terlalu berat. Berarti kesombonganmu lebih mahal dari kerinduanmu untuk melihat surga dan Tuhan. Your pride is your problem. Your knowledge is your problem. Your old vessel of skin is your problem. Because heavenly invasion, it costs everything. It costs my name. It costs my time. Everything. When I say everything, that the holy fire consuming me. Boleh nggak Tuhan refine you again dan memperlihatkan siapa kamu sebenarnya? Can He? That the real heaven invasion. Sampai selamanya anak domba bertata. Forever you will be. Sampai selamanya. Biasa di mana, di Rio? DG, AD? Sampai selamanya. Anak domba bertata. Aku rela bersujud. Kami rela Tuhan, kami rela menyembah-Mu saja. Take it higher. Sampai selamanya. Anak domba bertata. Refine me again. Bolehkah Tuhan memurnikanmu kembali? Menyembah-Mu saja. Can He? Sampai selamanya. Sampai selamanya. Anak domba bertata. Aku rela bersujud to worship You alone. Take it higher. Forever You will be. Forever You will be. You will be. Bow my knee just to worship You alone and worship You alone. Forever You will be. Forever You will be. The Lamb upon the throne. I gladly bow my knee just to worship You alone. To worship You alone. Forever, forever You will be. Kemanisan belas kasihan, hati yang masih terus berlari, Kau temukan di tempat ini kembali Tuhan.